Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Wahyu Dimas dengan NPM 2021 4350 1104 kelas 6 S6R akan menjelaskan proyek tentang aplikasi kewirausahaan yang berjudul Dropship online shop bisnis teraja internasional yang disusun oleh Aditya Firjawan dengan NPM 2021 4350 2457. Lalu ada Tunut Ari Maftuhin 2021 4350 2433. Ada Rifki Jawan Ajis dengan NPM 2021 4350 2464. Dan ada Farah Ayudia Putri 2021 4350 2436. Dan terakhir saya sendiri Alif Wahyu Dimas dengan NPM 2021 4350 1104. Di sini bisa kita lihat ada daftar isi, visi misi dropship online shop, strategi pemasaran, tabel 1, tabel 2, dan rencana jangka mencegah dan jangka panjang perusahaan. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Online shop merupakan salah satu bentuk alternatif yang dapat digunakan para pembisnis untuk menawarkan produk yang ditawarkan. Online shop merupakan suatu bentuk perdagangan dengan menggunakan perangkat elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Dengan adanya fasilitas internet, maka dapat memudahkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Konsumen dan produsen dapat melakukan aktivitas jual beli hanya dengan menggunakan smartphone yang dimilikinya. Pertumbuhan belanja online akan terus meningkat seiring mungkin konsumen untuk membeli barang dan jasa meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia. Dengan demikian, maka pengguna smartphone dapat menjadi sebuah pasar yang potensial untuk menjual produk melalui online shop sebagai alternatif para konsumen mencari barang kebutuhan selain offline store. Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh online shop yaitu produknya murah, harganya, spesifikasinya lengkap dengan yang ditawarkan online shop yang lainnya, sehingga konsumen dapat memutuskan berbelanja sesuai yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke visi dan misi dropship online shop. Visi dan misinya yaitu memajukan UMKM secara online dan menjadikan toko online yang mampu memberikan kesan puas kepada konsumen atau masyarakat. Lalu ada misinya. Misinya membantu pemasaran produk dagangan melalui marketplace dan juga memberikan produk dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang cukup murah. Lalu setelah itu ada memberikan pelayanan terbaik untuk customer, mitra, dan vendor. Dan terakhir ada menjadi toko online yang selalu dipercaya masyarakat. Lalu di sini ada profil manajemen perusahaan. Bisa kita lihat profilnya. Nama Aditya Firjawan, jabatannya Chief Executive Officer. Job desk-nya itu memastikan semua proses operasi berjalan lancar, mulai dari proses produksi hingga customer service. Yang kedua ada Mas Tunut Ari Maftuhin, Chief Financial Officer. Mengelola keuangan perusahaan mulai dari pembayaran dari customer, penyaluran uang ke mitra, dan pembayaran ke vendor. Terus ada Rifki Jawan Ajis selaku Chief Operating Officer. Tugasnya mengurus semua proses operasi mulai dari pengecekan produk, packaging, hingga distribusi. Lalu setelah itu ada Farah Ayudia Putri. Tugasnya Chief Marketing Officer. Job desk-nya mengolah sosial media, marketplace, dan customer service. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Alif Wahyu Dimas, Chief Data Officer.
mengelola data, dan membantu bisnis mengadopsi digitalisasi. Lalu selanjutnya, produk cenderamata seperti vandal, gantungan kunci. Yang pertama ada produk furnitur seperti wastafel, asbak, pot bunga, dan bak mandi. Terus yang kedua ada produk pre-order seperti lantai. Yang ketiga produk khusus seperti patung dan lain-lain. Yang terakhir ada produk kebutuhan rumah tangga. Lalu setelah itu kita masuk ke industri analis. SWOT analis. Apa sih SWOT itu? SWOT itu yaitu strength, keunggulan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Kita menjelaskan dulu dari yang atas, yaitu SWOT, strength, keunggulan. Keunggulan yang kita bikin, bisnis yang kami bikin ini yaitu staf Terajo Nasional. Kami adalah pemuda-pemudi yang mempunyai daya juang dan kreativitas yang tinggi dan menguasai bahasa Inggris yang baik. Staf Terajo Nasional merupakan individu yang melek teknologi atau tidak buta teknologi ya, yang tidak hanya menguasai digital marketing, tapi juga menguasai soft skill, komplement dari digital marketing seperti desain grafis, Internet of Things, sosial media, marketing, dan fotografi produk. Lalu, staf Terajo Nasional juga memiliki skill presentasi atau public speaking yang dapat diandalkan. Owner dari Terajo Internasional memiliki koneksi baik dari sisi produsen marmer, batu bekali, penyedia jasa ekspedisi, serta memiliki koneksi terhadap jasa angkut barang. Lalu, masing-masing staf Terajo Nasional memiliki gadget pribadi berupa laptop dan handphone yang dapat digunakan sebagai alat produksi awal. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Untuk kelemahannya, Terajo Internasional belum memiliki koneksi vendor penyedia bahan packaging seperti wrapping plastik dan styrofoam. Yang kedua ada produk marmer, kaca, dan granit akan mudah pecah jika kirim keluar Jawa ataupun keluar pulau dengan tanpa styrofoam. Yang ketiga ada Terajo Internasional masih belum memiliki mobil pickup sendiri untuk mengangkut barang pesanan dari mitra yang berbeda. Dan terakhir dari weakness ini, dari kelemahan kelompok kita ini, bisnis kita ini ada marmer dan granit adalah batu dengan ukuran yang besar yang bisa jadi antara satu komoditas berjenis sama akan memiliki berat massa yang berbeda. Lalu yang ketiga ada opportunity, peluang. Belum ada produsen Terajo yang memasuki marketplace nasional maupun internasional. Terajo Nasional bisa memasarkan produk marmer batu kali, granit dengan ukuran kecil terlebih dahulu seperti patung, burung, gantungan kunci, dan lain-lain. Terajo Nasional juga bisa menerima pesanan barang tidak dapat dikirim melalui ekspedisi seperti lantai. Model bisnis yang dropship adalah model bisnis yang mengandalkan jaringan dan menggunakan lebih sedikit modal. Lalu ada threat atau ancaman. Pola bisnis ini yang mudah ditiru karena minim penggunaan modal. Lalu terdapat ancaman dari produsen marmer besar seperti PT Gunung Marmer Raya, Fargeti, dan lain-lain. Lalu persaingan kompetitif, dan terakhir sulit membangun brand. Di sini ada Canva analis. Yang pertama, mitra utama, produsen marmer dan lain-lain dari Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung. Yang kedua, pemilik vendor bahan-bahan packaging. Yang ketiga ada pemilik jasa ekspedisi. Lalu ada aktivitas utama, memasarkan marmer melalui digital market, membantu dan mengawasi proses packaging dan pengiriman, berhubungan dengan konsumen selama proses terjadi hingga selesai. Sumber daya utama, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sumber daya alam yang berupa batu marmer
dan batu kali atau sungai. Nilai-nilai yang ditawarkan yaitu Terazo Internasional sebagai mitra terpercaya bagi produsen marmer dan granit. Terazo Nasional menawarkan solusi pemasaran digital bagi mitra. Terus yang ketiga, Terazo Nasional sebagai distributor marmer berintegritas bagi konsumen. Lalu rincian biayanya, yang pertama ada gaji pegawai sejumlah 4 juta, biaya kuota 300.000, biaya bensin 200.000, pengiriman dari mitra ke lokasi ekspedisi 200.000. Yang keempat, biaya packaging produk 200.000, biaya iklan pengenalan 500.000. Lalu ada hubungan dengan pelanggan, promo free ongkir untuk kerajinan dengan ukuran tertentu dan konsumen dari daerah tertentu. Lalu ada garansi EV jika bahan marmer terazo datang dalam kondisi pecah. Ketiga, free diskusi tentang produk. Lalu ada segmen pelanggan, remaja untuk produk vandal, toko furnitur untuk lantai lampu dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen individu. Yang keempat, konsumen dari luar negeri. Jalur pemasarannya apa sih ini? Kita jalur permasarannya tuh marketplace nasional seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Marketplace internasional seperti eBay, Alibaba, dan Amazon. Aliran pendapatannya yaitu vandal cenderamata ukuran kecil untuk komunitas. Yang kedua, furnitur rumah seperti wastafel dan bak mandi. Yang ketiga, ada pre-order item seperti lantai. Lalu strategi pemasarannya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Farah Ayudia. Baik, saya Farah Putri. Saya akan menjelaskan bab 2 sebagai strategi pemasaran. 2.1 Strategi penetapan harga. Harga adalah faktor yang sensitif untuk komoditas yang berklasifikasi sebagai barang tersier atau barang mewah, termasuk produk mamer. Dengan ini, kami akan memperlakukan strategi diskriminasi. Harga yaitu strategi perbedaan harga atau barang yang sama di marketplace yang berbeda. Kami mengambil strategi ini sebab terdapat sebuah hal yang umum diketahui bahwa bahkan untuk marketplace nasional pun terdapat perbedaan tipe konsumen, diketahui bahwa bawahnya konsumen Bukalapak.com cenderung tidak masalah untuk mengeluarkan biaya lebih banyak sementara konsumen Shopee cenderung mencari harga termurah. Dengan ini, kami akan mematokkan harga paling tinggi di Bukalapak.com dan harga paling rendah di Shopee, sementara di Tokopedia kami mematokkan di antara keduanya. Sedangkan untuk sementara ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penggolongan jenis konsumen atau marketplace internasional. 2.2 Strategi pengenalan produk. Sebagai strategi pengenalan produk, di awal-awal operasi nasional, Mamat akan melakukan beberapa strategi pemasaran, yaitu menggunakan Facebook Ads, Facebook Marketplace, Facebook Group, Instant Ads, aktivitas Google Maps, dan Google Businessku, serta menggunakan Google Ads selain menggunakan fitur-fitur media sosial tersebut khusus untuk produk vandal dan cindera mata. Kami akan menggunakan strategi pemasaran paid promo mahasiswa. 2.2 Target penjualan bulanan. Bab 2 dan bab 3. Di bawah adalah tabel yang menunjukkan target penjualan dan perkiraan pendapat perusahaan setelah dikurangi harga barang dari mitra. Karena bisnis ini bersistem dropship. Perusahaan tidak perlu membeli barang dari mitra, melainkan menawarkan kontrak kerjasama untuk jangka beberapa tahun. Perkiraan pendapat tersebut belum mencakupi strategi pemasaran yang baru. Akan kami diskusikan. Kemudian perlu promo diskon ongkos kirim, promo lebaran, promo pembelian dalam jumlah banyak, dan lain-lain. Dengan perkiraan biaya modal awal sebesar 5.100.000, maka break even
poin atau titik di mana pendapat sama dengan biaya akan tercapai pada bulan kedua. Setelah bulan kedua, perusahaan akan mulai menuai laba. Namun demikian, apabila tren penjualan diasumsikan konstan, selisih antara laba perusahaan pada bulan kelima dan bulan keempat akan lebih kecil daripada peningkatan pendapatan dari bulan ketiga menuju bulan keempat. Oleh karena itu, sampai membuatkan evaluasi target, dibutuhkan jual meningkatkan etos kerja karyawan sehingga target dapat terpenuhi atau bahkan terlampaui setiap bulan. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan target jangka menengah dan jangka panjang untuk menjaga agar karyawan perusahaan nasional Maumere tetap fokus dan produktif. Target-target tersebut tertulis dalam poin 8 di bawah. Baik, untuk bab 3 yaitu tabel target penjualan bulan pertama hingga bulan ke-6. Di sini ada nama produk, harga produsen, harga konsumen, lalu laba dan target penjualan bulan pertama hingga bulan ke-6. Untuk produk yang pertama yaitu ada Vandel, harga produsen 22.000, harga konsumennya 30.000, jadi labanya 8.000. Lalu target penjualan bulan pertama itu 100 piece, di bulan kedua 125, di bulan ketiga 150, di bulan keempat 175, di bulan kelima 200 dan bulan keenam 225. Lalu ada produk yang kedua, gantungan kunci 1 piece. Harga produsennya 2.500, harga konsumennya 5.000, jadi labanya 2.500. Di bulan pertama itu 300 piece, bulan kedua 325, di bulan ketiga 350, di bulan keempat 375, di bulan kelima 400 dan di bulan keenam 425 piece. Selanjutnya ada patung wisuda marmer 1 piece. Untuk harga produsen 25.000, harga konsumen 35.000, labanya 10.000. Untuk target penjualan bulan pertama yaitu 30 piece, bulan kedua 50, di bulan ketiga 75, di bulan keempat 100, di bulan kelima 125 dan di bulan keenam 150. Lanjut ke tatakan piala kecil. Harga produsen 10.000, harga konsumen 15.000, jadi labanya 5.000. Untuk bulan pertama 50, di bulan kedua 75, di bulan ketiga 100, di bulan keempat 125, di bulan kelima 150 dan di bulan ke-6 175. Lalu tatakan piala sedang, harga produsennya 15.000, harga konsumen 20.000, jadi labanya 5.000. Untuk target penjualan bulan pertama yaitu 40, di bulan kedua 65, di bulan ketiga 90, di bulan keempat 115, di bulan kelima 140 dan di bulan keenam 165. Berikutnya tatakan piala besar. Untuk harga produsennya 35.000, harga konsumen 50.000, jadi labanya 15.000. Untuk target penjualan bulan pertama, yang pertama itu 30 piece, di bulan kedua 55, di bulan ketiga 80, di bulan keempat 105, di bulan kelima 130 dan di bulan keenam 155. Lalu selanjutnya ada wastafel marmer. Untuk harga produsennya yaitu 225.000 dan harga konsumen 250.000. Jadi labanya 25.000. Nah, target penjualan di bulan pertama yaitu 5 piece. Kemudian di bulan kedua 10, di bulan ketiga 15, di bulan keempat 20, di bulan kelima 25 dan di bulan keenam 30. Nah, selanjutnya ada bak mandi marmer. Harga produsennya 700.000, harga konsumennya 750, labanya 50.000. Bulan pertama 5 piece, bulan kedua 10, di bulan ketiga 15, di bulan keempat 20, di bulan kelima 25, di bulan keenam 30. Nah, yang terakhir yaitu lantai per meter persegi. Nah, harga produsennya 200.000, sedangkan harga konsumennya 250.000. Jadi labanya 50.000.
Target bulan pertama 10 piece, di bulan kedua 15, di bulan ketiga 20, di bulan keempat 25, di bulan kelima 30, dan di bulan keenam 35. Nah, untuk total penjualan dari semua produk di bulan pertama yaitu 570 piece, di bulan kedua 730, di bulan ketiga 895, di bulan keempat 1060, di bulan kelima 1225, dan di bulan keenam 1390. Jadi di sini setiap bulannya itu ada peningkatan target penjualan, ya. Baik, yang selanjutnya adalah bagian 4, yaitu tabel 2 perkiraan pendapatan bulan pertama hingga bulan ke-6. Perkiraan pendapatan bulan pertama yaitu totalnya 3.625.000. Pendapatan bulan kedua totalnya 5.337.500, dan pendapatan bulan ketiga yaitu 7.100.000. Pendapatan bulan keempat totalnya 8.862.500, dan pendapatan bulan kelima totalnya 10.625.000, dan bulan keenam pendapatannya yaitu 12.387.500. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rifki Dahwan Aziz. Baik, terima kasih banyak Mas Tunat Ari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana jangka menengah dan jangka panjang perusahaan. Untuk rencana jangka menengahnya, kita membeli perlengkapan kantor seperti handphone dan laptop kantor, mengembangkan diversifikasi produk seperti menambah asbak, lampu, patung, dan lain-lain, lalu menyewa kantor untuk keperluan manajerial seperti pengelolaan keuangan, rekrutmen tenaga kerja baru, pengelolaan komplain dari pelanggan dan vendor. Lalu selanjutnya kita membuat website tersendiri. Untuk rencana jangka panjangnya, yaitu kita memutuskan untuk melakukan pembelian atau penyewaan mobil pick up, serta mengembangkan bisnis menggunakan YouTube Ads sehingga dibutuhkan konten YouTube secara terus-menerus. Lalu menambah tenaga kerja di bidang content planning, mengikuti bazar di dalam maupun di luar negeri, mengajukan kredit perbankan, menyelenggarakan pelatihan pemasaran digital dan pengelolaan keuangan perusahaan untuk mitra dan masyarakat secara umum sebagai bentuk CSR dari perusahaan nasional marmer. Jadi kesimpulannya, bisnis dropship batu marmer dan batu sungai adalah bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang. Sebab tidak hanya terhitung minim permodalan, peluang pemasaran bisnis ini melalui marketplace masih terbuka lebar, baik marketplace secara nasional seperti Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia, maupun marketplace internasional seperti eBay, Alibaba, dan lainnya. Diperkirakan bisnis ini akan mencapai break-even point pada bulan kedua operasi dengan estimasi biaya modal di awal sebesar 5.100.000. Namun demikian, bisnis ini juga memiliki risiko seperti barang yang mudah pecah saat dikirim dan sampai risiko pesaing. Risiko pesaing ini dapat datang dari dalam maupun luar negeri, karena bisnis dropship adalah bisnis yang terbuka lebar untuk pemain baru berdatangan.